Baiklah, halo teman-teman. Kembali lagi dengan POV Rakit PC ala Tomatek. Udah lama banget nih ya, nggak bikin konten kayak gini. Sebenarnya kangen juga sih, tapi apalah daya ya. Era AI, dan AI itu menyerang dan ditambah kondisi rupiah yang semakin melemah, menjadikan orang-orang itu mikir lagi dua kali untuk rakit PC. Bahkan beberapa di antaranya itu nge-cancel ya, atau nggak jadi rakit PC ya, karena memang nggak worth it di zaman sekarang. Iya sih bener nggak worth it kalau memang kamu rakit PC itu untuk hobi. Tapi lain cerita dengan PC yang di sini, yang memang kebutuhannya itu ada, bukan cuma buat hobi ya. Jadi ya, kalau misal kamu memang butuh PC, ya worth it aja teman-teman kalau kamu rakit di zaman sekarang. Tapi ya, dengan sedikit dilema, beberapa part itu harganya naik parah. Tapi kamu bisa ngakalin dengan cara beli part second ya. Satu aja yang saya nggak suka dari part PC yang second, yaitu ini teman-teman. Power supply. Kalau power supply saya nggak menyarankan untuk beli second ya. Semurah-murahnya PC kamu, belilah PSU yang baru. Dan yang kualitasnya bagus, kayak satu ini. Formula V-Line. Ini merupakan brand baru yang masuk ke Indonesia lewat distributor DTG Sob. Dan saya pegang di sini adalah versi Formula V-Line 550 BD. Yang artinya BD itu adalah varian bronze. Karena ada juga yang varian GD, yaitu gold. Kita intip dulu yuk isi boxnya. Pertama ada kabel power yang standar. Lalu ada sebuah user manual. Ada juga baut-baut dan kabel tis. Terakhir, tentu ada PSU-nya itu sendiri. Walaupun ini adalah line up budget dari Formula V-Line, tapi spek yang dikasih tuh kayak bukan versi budget ya sob. Jujur sih ini adalah salah satu penggebrak pasar juga. Dari beberapa informasi yang saya dapatkan tentang PSU ini, salah satunya dari andalan kita yaitu Om Sultan Murad. Beliau sudah review juga BTW. PSU ini sudah dapat hasil yang positif ya untuk harga yang diberikan sob. Jeroannya sendiri PSU ini menggunakan kapasitor Nippon alias Jepang punya, menggunakan Toshin Kogyo LFF 420 volt 330 mikrofarad. Ini Japanese Tire 2 ya. Lalu untuk secondary dan filteringnya juga menggunakan Toshin Kogyo WHS. Topologinya sendiri sudah menggunakan dual forward DC to DC plus synchronous rectifier. Inputnya jelas, sudah menggunakan full range 100 volt hingga 200 volt. Proteksinya sendiri diklaim ada 6 proteksi ya. Sudah memiliki platform ATX 3.1. Saat PSU lain di harga yang sama belum tentu bisa. Nah, untuk inrush current-nya sendiri ini ada di sekitar 45 hingga 50 ampere. Untuk listrik yang 900 VA tergolong aman. Untuk kelengkapan kabelnya sendiri ada 24 pin MOBO, 2x8 pin CPU, 1x8 pin PCIe atau untuk VGA, 2 Molex, dan 6 SATA. Kabelnya sendiri sudah full 18 AWG ya sob, dan semuanya sudah flat black. PSU ini terlalu banyak kelebihannya menurut saya, tapi bukan berarti nggak ada kekurangannya ya. Paling berasa sih ada di kabel PCIe-nya ya sob, yang cuma ada 1x8 aja. Pada beberapa kasus VGA kelas menengah ke bawah, itu kan suka ada ya yang butuh 2x8. Makanya PSU ini belum bisa kasih itu sob. Sama paling desain dan packaging PSU-nya ya, yang relatif sama dengan PSU Formula versi lain. Mungkin karena emang mau neken cost production kali ya. Tapi walaupun harganya ada di sekitar 620.000, mungkin bisa lebih murah kalau tanggal kembar ya. PSU ini tetap kasih garansi standar selama 5 tahun sob oleh distributor DTG. Jadi yang mau rakit PC budget, PSU baru ini boleh banget kamu lirik karena kualitas jeroannya jos gandos. Baiklah, untuk part pertama udah pasti motherboard ya. Di harga 10 juta ke bawah, tapi 10 juta ke atas juga masih bisa sih ya di zaman sekarang. Ini salah satu soket favorit saya yaitu AM4 teman-teman. Di sini saya ambil dari Gigabyte B450MK. Saya ngerasa sih B series itu lebih baik daripada A series ya, walaupun yang diambil tuh B450. Kalau ada budget lebih tentu aja B550 itu lebih baik ya. Salah satu alasan saya ambil B450 ini, dia fleksibilitasnya bagus teman-teman. Dia bisa support Ryzen 1, Ryzen 2, 3, 4, bahkan sampai 5 itu out of the box udah ready teman-teman. Untuk mobil-mobil zaman sekarang itu biasanya BIOS-nya terbaru atau hampir terbaru. Jadi ya udah dipastikan support untuk AMD Ryzen generasi terbaru. Kayak contohnya di sini nih, AMD Ryzen 5000 desktop ready. Jadi ini udah bisa pakai yang 5000 series. Tapi misal kamu mau pakai prosesor second yang Gen 1 atau Gen 2, ini masih bisa teman-teman kalau B450 ya. Setahu saya kalau A520 itu udah gak bisa.
B550 juga kayaknya nggak bisa deh pakai yang 1000 series atau 2000 series. Jadi makanya di sini saya cari aman aja, karena memang budgetnya terbatas dan juga ingin fleksibilitas yang bagus, ambil B450. Kalau merek sih bebas ya teman-teman, mau dari ASRock, MSI atau Gigabyte. Kebetulan di sini saya ready-nya dari Gigabyte. Pas beberapa toko saya tanya, yang Gigabyte ini ada dan ready untuk dikirim. Selain mobonya saya suka, prosesornya juga saya suka. Kebalik ini. Ini adalah Ryzen 5 2600. Beberapa kali ya saya pakai prosesor ini untuk PC rakitan budget. Dan dulu juga saya pribadi pernah pakai prosesor ini selama berbulan-bulan kali ya. Lumayan lama juga. Dan overall saya puas sih sama performa si 2600 ini. Dipakai gaming oke, editing oke. Dia punya 6 core 12 thread juga. Jadi ya lumayan buat multitasking. Walaupun pada game-game kompetitif itu nggak gimana kenceng ya. Karena single core performanya itu ya nggak gimana-gimana sih. Tapi saya lebih suka kamu ambil 2000 series ya teman-teman daripada 1000 series. Antara 1000 series dengan 2000 series itu harganya relatif beda dikit. Bahkan ada beberapa kasus itu harganya sama. Jadi ngapain ambil 1000 series kalau 2000 series harganya itu mirip-mirip. Alasan terbesar saya sih karena itu ya, nggak suka yang 1000 series dan lebih menyukai yang 2000 series ini, terutama 2600. Misal kalian mau pakai yang iGPU, pakai Ryzen 5 2400G juga sebenarnya itu bagus sih. Tapi ya iGPU AMD di generasi itu nggak bisa main game berat-berat ya teman-teman. Oh ya, buat harganya juga saya lupa nih nyebutin. Untuk mobonya tadi kalau nggak salah itu harganya di 1 jutaan ya. Naik beberapa puluh ribu daripada yang awal-awal atau di tahun kemarin. Kalau untuk prosesornya juga ini sebenarnya agak so ganteng ya. Prosesor second juga ikut-ikutan naik. Saya nggak ngerti juga kenapa. Dulu itu kamu kalau hoki bisa dapat di sekitar 600.000. Tapi sekarang harganya ya kurang lebih 800 ribuan. Kadang ada yang kembalian dikit. Kayak yang saya di sini. Nah ini dia nih ya RAM. Awal mula kerusuhan harga terjadi itu karena memang ini ya. Harga RAM yang naik tinggi banget teman-teman. Di sini saya pakai yang baru ya, bukan yang second. Ini dari merek Silicon Power. Teman-teman kalau yang udah tahu Silicon Power udah pasti berumur nih ya kalau tahu merek ini nih. Karena merek ini tuh sebenarnya nggak terlalu familiar ya di zaman sekarang atau di pasar-pasar Indo tuh nggak terlalu familiar. Tapi sebenarnya ini brand lumayan sepuh kok. Kalau nggak salah dia tuh tahun 2003-an deh berdiri brandnya ini ya. Dan juga produk-produk mereka tuh marketnya adalah yang memang budget friendly atau untuk kita para kaum kere-hore. Nah, jadi RAM dari si Silicon Power ini punya harga yang sebenarnya ya di zaman sekarang sih gak bisa dibilang murah juga ya. Tetap aja mahal, mengikuti harga pasar global. Yang ini saya pegang dari X-Power Zenith ya, 8 kali 2 GB. Jadi ini 8 GB, ini 8 GB, 3200 mHz. Kalau nggak salah sih ini udah jalan out of the box di 3200 ya. Jadi dia JEDEC-nya emang di 3200. Ini CL16, 16, Ini CL16, 18, 18, 38. Ya udah standar DDR4 lah dan ini lumayan kencang. Heatsinknya juga lumayan tebal sih. Bagus desainnya juga, simple, low profile. Jadi nggak akan mentok ke CPU cooler yang dual tower. Dan bagusnya adalah RAM ini dimasukin oleh distributor DTG teman-teman ya. Jadi DTG baru masukin RAM ini baru-baru ini ke Indonesia. Dan untuk garansi tentunya DTG ya seperti yang kalian tahu lah lumayan mudah dan beberapa kasus bahkan sangat dipermudah ya. Ya reputasi soal RMA-nya bagus lah. Tapi yang nggak bagus tuh sebenarnya ya satu kali lagi ya saya bilang harganya teman-teman ya. Harga dari si RAM zaman sekarang itu ya luar biasa lah ya. Ini aja kalau nggak salah yang 8 kali 2 GB itu ada di sekitar 3 jutaan teman-teman ya. Kalau yang versi 32 GB lebih mahal tentunya. Jadi daripada kalian pusing ya kan cari RAM sana sini, RAM-nya memang bagus, RAM-nya memang terkenal dan harganya juga relatif kompetitif. Tapi yang jadi masalah di zaman sekarang itu stok, teman-teman. Banyak toko yang jual gambar doang. Harganya sekian, produknya ready gitu kan ya, tertulis di marketplace-nya ready. Pas kita check out, taunya di prank atau di ghosting ya. Itulah salah satu alasan kenapa kita belanja part PC itu harus sabar ya. Selain karena harganya digoreng, stoknya juga kadang goib, teman-teman. Tapi untuk si Silicon Power ini ya, insya Allah itu produknya ada lah ya. Karena dia baru masuk ke Indonesia oleh distributor DTG. Jadi ini udah jos gandos. Untuk masalah stok juga RMA. BTW lifetime ya, seperti RAM pada umumnya untuk garansi.
Nah, ini dia salah satu NVMe yang menurut saya masih muda tapi speknya bagus nih teman-teman. Mungkin dilema teman-teman adalah kita bingung ya di zaman sekarang itu harga pada mahal, stok juga banyak yang goib, mau pilih yang murah tapi brandnya antah berantah dan garansinya juga belum tahu jelas atau enggak. Daripada pusing, mending kita ambil yang jelas-jelas aja kayak MaxBuy ini teman-teman. Di sini saya pakai yang 512 GB ya PCIe 3 Max 3500. 3500 ini menandakan dia speednya ya 3500, tapi ini hanya klaim. Kita nggak tahu aslinya itu dia beneran 3500 atau enggak. Dan juga 3500 Mbps ini adalah speed yang kencang teman-teman untuk sekelas PCIe Gen 3. Karena untuk PCIe Gen 4 itu kencangnya ada di 7000 lebih ya. Kalau PCIe 3 lebih dari 3000 itu udah termasuk kencang teman-teman. Standarnya sih sekitar 2000-an ya. Jadi brand MaxBuy ini adalah brand baru dari Shenzhen Cina teman-teman. Didirikannya aja baru tahun ini di 2026. Tapi yang jadi luar biasa adalah brand ini dia punya pabrik sendiri sob. Bukan cuma rebranding kayak produk-produk yang antah berantah. Produk mereka itu meliputi SSD SATA, NVMe, SD card, ya sama beberapa perintilan aksesoris lah. Karena mereka brand baru, jadi produknya juga belum termasuk yang banyak sih. Salah satu yang saya pegang di sini adalah yang tadi saya sebut ya, ini versi 3500 Mbps alias Gen 3-nya. Ada juga tuh yang Gen 4-nya di Max 7200. Tapi tentu aja yang Gen 4 itu punya harga lebih mahal. Max 3500 ini menggunakan 3D NAND TLC dengan klaim write-nya itu di sekitar 2000-an Mbps dan read-nya yang tadi saya sebut 3500 Mbps. Nah, daripada kita bingung sama stok NVMe yang makin hari sering di ghosting toko alias stoknya goib mulu, jadi saya pakai aja deh si MaxBuy ini. Speknya udah standar bagus, stoknya jelas, official store-nya juga ada tuh di Shopee. Walaupun reputasinya masih diuji, tapi ini menurut saya jauh lebih baik daripada kita beli yang antah berantah distributornya gak jelas. Tapi ya kabar buruknya sih tetap aja, harganya mengikuti harga standar global. Buat versi 512 GB ini ada di sekitar 1,4 jutaan. Dia cuma tersedia 512 dan 1 TB aja ya sob. Untuk yang versi 256 GB itu dia belum ready, alias mungkin masih diproduksi atau nggak tahu ya diproduksi beneran apa enggak. Tapi intinya 512 saya rasa sih udah sangat lebih dari cukup ya. BTW untuk MaxBuy Max 3500 ini garansinya 5 tahun ya teman-teman. Simpen nota pembeliannya untuk jaga-jaga nanti klaim garansi. Oke, setelah RAM yang bagus, NVMe juga bagus ya, dua-duanya baru bukan second. Ini tentunya bukan second juga ya. Sekarang adalah coolernya. Untuk cooler di sini saya pakai yang Segotep FZ4. Ini adalah air cooler tower budget dari Segotep yang performanya juga udah bagus ya, udah teruji. Saya pernah bikin kontennya yang untuk si Segotep ini. Saya bandingkan dengan cooler favorit saya, yaitu si Thermalright Assassin 120. Dan mengejutkannya adalah si Segotep ini bisa menang teman-teman lawan si Thermalright itu. Jadi untuk performa sebenarnya Segotep ini bisa lebih baik daripada yang Thermalright ya. Tapi yang saya agak sayangkan ini adalah cara pemasangannya teman-teman atau installation ke si Mobonya itu tidak sesimpel Thermalright ya. Ini masih mengusung bracket-bracketan yang zaman dulu harus kita pasang ke heatsinknya. Jadi bracket besinya itu nggak kita pasang ke Mobonya tapi ke heatsinknya. Kalau yang zaman-zaman sekarang kan bracket-bracketnya itu dipasangnya ke Mobonya ya. Jadi nanti heatsinknya tinggal kita baut. Kalau yang ini masih agak jadul nih installation-nya. Mungkin buat ngirit budget kali ya, atau gimana saya nggak tahu. Dia punya 4 buah heat pipe, dan tingginya kalau nggak salah di 154 atau 152 gitu ya, saya agak lupa, nanti saya cantumkan. Jadi ini sangat cocok untuk di kebanyakan casing, karena dia agak ceper, nggak terlalu tinggi. Ini diambil warna putih karena menyesuaikan untuk warna casingnya teman-teman ya. Karena si pemilik PC ini pengen PC-nya warna putih. Awalnya itu mau ambil PC cooler yang R400 kalau nggak salah ya yang kecil itu. Tapi harganya 200 ribuan, aneh banget harganya naik. Jadi kenapa ya nggak ambil sekalian yang ini? Harganya itu kalau nggak salah di 2,5-an ya, 250 ribuan. Dan kita udah dapat yang warna putih, fan-nya juga RGB ya, ini Daisy Chain ya tuh. Ini udah Daisy Chain. Jadi ya, mending langsung yang 12 cm daripada yang masih 9 cm. Untuk pemasangan cooler, pastiin teman-teman minimal baca dulu lah ya untuk si manual book-nya. Kekurangan lain dari si Segotep ini selain daripada pemasangan bracketnya, yaitu ini teman-teman, thermopastanya ya, dia masih model saos.
Kalau yang si Thermalright itu dia modelnya udah yang suntikan Thermalright TF4 kalau nggak salah ya, warnanya coklat. Dan sayangnya untuk si Thermalright itu versi putihnya udah agak langka ya teman-teman. Versi yang warna putihnya itu udah lumayan sulit untuk dicari. Sebenarnya ada cooler lain juga sih, yaitu PC Cooler RT400 yang versi polos ya. Tapi itu dia ready-nya cuma warna hitam aja, nggak ready yang warna putih. Jadi ya saya rasa warna putih harganya itu kurang lebihnya 250 ribuan. Ukurannya 12 cm, performanya baik ya, hanya Segotep ini aja sih saya rasa ya. Tapi yang polos ya, bukan yang digital-digitalan. Ternyata saya tadi salah masangnya, ini harusnya ada di bagian dalam ya untuk si bracketnya ini. Ya memang beginilah kalau pemasangannya tidak ke motherboard, jadi agak susah untuk, bukan susah sih, lebih ke tricky ya. Dia pasangnya di bagian luar kayak gini atau di bagian dalam kayak gini, jadi agak bingung gitu. Setelah baca manual book ternyata dia posisinya harus di dalam. Untuk cooler-cooler zaman sekarang ya 200 sampai 300 ribuan itu bener-bener jadi apa ya, jadi produk yang saling tonjok-tonjok atau produk yang saling jotos-jotosan ya, saling senggol satu sama lain. Setiap brand punya produk terbaik mereka di harga segitu. Jadi ya enaklah kita sebagai konsumen, banyak produk yang murah bagus sekarang. 250.000 untuk cooler air tower kayak gini udah bisa ngehandle banyak banget prosesor teman-teman. Bahkan sekelas Ryzen 5 7500F pun masih bisa dihandle dengan baik. Mungkin 9600X juga masih bisa kok, tapi untuk Ryzen 7 atau ke atas, saya sih sarankan untuk kamu ambil yang setidaknya 400.000 lebih lah ya. Baiknya ya sekitar 500 sampai 600 ribuan sih untuk cooler-cooler sekelas Ryzen 7 atau Core i7. Lebih bagus lagi pakai I/O water cooling untuk performa yang biasanya lebih baik. Atau mungkin bagi yang Carbit tuh ya, mereka juga selain cari performa, nyari fitur ngarbit alias layar-layar LCD display. Yang awalnya itu sebenarnya ada pada I/O water cooling, tapi zaman-zaman sekarang bahkan bukan water cooling, air cooling tower kayak gini pun ya, udah ada yang punya produk-produk layar di atasnya teman-teman. Jadi di sini nanti ditambahin layar gitu. Ngikutin produk-produk I/O water cooling, gila sih. Produk sekarang sebenarnya kayak udah mentok kali ya teknologinya ya. Jadi yang dijual tuh gimmick-gimmickan layar-layar gitu. Sebenarnya gimmick itu nggak selalu negatif sih, karena produk gimmick banyak yang laku. Itu tandanya ya produk gimmick sebenarnya punya pasar tersendiri. Kalau teman-teman nanya saya suka atau enggak produk gimmick, sebenarnya suka-suka aja, asal harganya murah. Kalau udah mah gimmick ya kan, gimmick itu kan artinya teknologi yang sebenarnya guna gak guna ya bagi sebagian besar orang. Nah yang jadi masalah itu udah mah gimmick, harganya mahal banget. Nah itu produk yang tidak saya suka ya. Intinya sih saya nggak suka produk-produk mahal sih. Karena emang uangnya nggak ada. Kalau misal produk gimmicknya murah gitu ya, ya saya sih suka-suka aja. Jadi keanggapnya gimmick itu bonus lah ya. Ini mah udah gimmick gitu. Harganya mahal. Toh saya juga nggak pakai kegimikannya itu. Jadi mungkin bisa dikatakan saya bukanlah target pasar yang produk-produk gimmick tersebut ya. Bahkan beberapa subscriber bilang kalau saya itu alergi sama barang mahal ya. Ya saya sih nggak denial ya. Saya memang mengiyakan kalau memang saya itu adalah orang yang alergi akan produk-produk yang harganya mahal. Misal ada PC saya, salah satu partnya juga itu mahal, niscayalah antara saya memang butuh dan nabungnya lama, atau itu adalah endorsan. Kayak mungkin salah satu part yang paling mahal yang pernah saya beli alias nabungnya juga cukup lama ya kan, adalah itu teman-teman. Tuh, RX 9060 XT dari Asus Prime. Itu adalah part PC termahal yang pernah saya beli. Menyangkut PC ya, menyangkut PC. Kalau barang-barang yang pada umumnya sih ya adalah yang lain. Tapi kalau part PC, VGA itu adalah part PC yang paling mahal yang pernah saya beli. Seumur-umur hidup saya, itu waktu itu dapat di harga kurang lebih 7 jutaan kalau nggak salah. Tapi sekarang harganya udah naik. Ya, kita beresin dulu ya. Ini semua yang ada di meja, kardus-kardus ini dan juga cooler. Kalau bisa semua itu masukin ke dalam mobo ya teman-teman. Tips saya, kalau teman-teman udah ngerakit nih ya, hal-hal kayak gini nih, bracket-bracket kayak gini, mungkin aja di suatu saat kalian butuh, jadi atau mau dijual gitu mobonya ya. Ini udah ready di dalam
box Mobo-nya. Dan juga untuk kardus-kardus RAM, sorry NVMe maksudnya ya, dan juga untuk RAM ini simpan aja di kardus motherboard biar sekali nyari itu ada semua di dalam. Oh ya, gak lupa juga wadah tray untuk prosesor ya. Sewaktu-waktu kalian upgrade prosesor dan ini mau dijual, kalian nggak bingung lagi karena ini belinya tray, nanti pas mau ngejual juga bungkusnya agak-agak tricky ya kalau prosesor dari AMD. Pinnya ada di prosesornya, jadi takutnya bengkok. Ini ya taruh aja semua di dalam dus motherboard. Ini juga nih cooling semuanya simpen di dus coolingnya tentu ya, bukan di dus Mobo. Kalau cooling mah agak gede ininya. Nah, untuk casingnya ini adalah FSP S140 yang versi putih. Ini adalah casing akuarium yang standar pakai banget ya. Untuk port-portnya juga standar, build quality-nya standar, harga 400 ribuan kalau nggak salah ya, 400 ribuan. Ini semuanya udah standar banget di harganya, tapi Mobonya tentunya cuma MATX 2 slot RAM aja ya. Ini sesuai request keinginan si pemilik PC-nya, ingin casing yang akuarium warna putih. Jadi ya saya pilihkan aja, nggak ambil pusing yang si FSP S140 ini teman-teman. Salah satu kelebihannya beli casing ini adalah free 3 fan dari OSI Push. Ini menyesuaikan dengan warna PC-nya ya. Kalau warna PC-nya hitam, dapat warna hitam. Kalau putih, ya dapat warna putih. Ini ARGB ya, tapi bukan yang versi Infinity Mirror. Tentunya ini versi yang biasa ya. Dan kalau nggak salah ini forward semua sih. Ya, 400 ribu dapat casing aquarium standar, udah 3 fan ARGB. Menurut saya masih oke lah. Tapi karena motherboardnya ini belum support ARGB ya, B450M itu rata-rata, apalagi yang versi budget, itu belum support ARGB, belum ada 3 pin ARGB-nya. Buat ngakalinnya, karena si Segotep FZ4 ARGB, ini juga fan casing ARGB, kita pakai dari Techwear SATA ARGB dongle. Ini alternatif untuk kamu yang misal mau beli controller ARGB kemahalan, harganya itu 100 ribuan ya. Yang ini harganya cuma 40 ribuan aja teman-teman. Fungsinya sama, tapi ini cara pengoperasiannya aja yang beda. Kalau misal ARGB controller yang 100 ribuan itu bisa pakai remote ya kan. Kalau ini nggak bisa. Ini kita nanti pakai tombol restart teman-teman. Jadi tombol restart di sini nanti akan beralih fungsi ya. Nggak nge-restart PC, tapi ngubah warna atau mode si fan-nya ini nanti. Gitu. Jadi ini produk-produk yang sebenarnya diambil fungsinya doang ya. Masalah harga itu bener-bener di-press seminim-minimnya. Nah, produknya kayak gini teman-teman. Jadi nanti ARGB-nya dicolokin ke sini. Ini powernya pakai SATA dari power supply ya kan. Buat ngeganti modenya nanti pakai si tombol restart yang dicolokin ke sini. Nanti yang reset SW-nya itu dicolok ke sini ya. Power SW kita tetap colok ke Mobo. Kalau yang reset SW itu dicoloknya ke sini. Produk murah bagus, yang penting berfungsi. Mantap. Mari kita masukkan ke dalam casing. Aduh, untuk casing kayak gini agak halus penanganannya karena ini agak ngeri-ngeri juga sih. Walaupun ini produk murah teman-teman ya, termasuknya gitu yang budget, tapi tetap aja saya tuh ngeliat atau megang casing-casing yang banyak kacanya kayak gini tuh ngeri gitu, suka gemeteran karena ya takut pecah. Nah, kalau ada yang nanya apakah Bang Tomat itu pernah mecahin kaca pada casing gitu ya, apalagi yang tipe-tipe akuarium seperti ini, jawabannya pernah teman-teman, dulu banget ya, mungkin udah setahun lebih, itu saya pakai Venom RX Diamond S6, punya subscriber, itu pecah teman-teman. Pecahnya sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana sih ya. Kayak cuman gimana ya, dia itu cuman jatuh tek gitu doang dikit, pecah langsung retak semua. Kayak, what? Padahal benturannya minim banget gitu. Tapi mungkin dia benturannya ada di area-area yang vital gitu ya, jadi langsung retak semuanya gitu. Namanya tempered glass kan nggak langsung buyar gitu ya, prank gitu nggak. Dia retak-retak dan ya, jadi saya harus ganti rugi. Sebenarnya ganti ruginya waktu itu diakalin sih pakai yang versi akrilik. Saya waktu itu nyari versi tutup kaca kayak gini akrilik dan kebetulan di Shopee ada yang jual kala itu ya. Sekarang nggak tahu ada atau enggak. Dan saya minta maaf waktu itu ke subscriber kalau saya mecahin kacanya dan subscribernya juga katanya nggak apa-apa diganti yang akrilik juga. Alhamdulillah nemu subscriber yang baik ya. Tapi ya harga akriliknya itu lumayan juga sih kalau nggak salah. Sekitar 50 ribuan ya, jadi ya kepotong juga jasa rakitan PC saya. Kita buka lagi bagian kabel manajemennya. Jadi untuk casing-casing kayak gini harus benar-benar kalem ya teman-teman ya, jangan terburu-buru. Ya sebenarnya semua casing juga harus kalem sih. Hanya saja kalau yang ini tuh, yang model-model aquarium kayak gini tuh ekstra kalem.
Kita ambil dulu perbautannya, ini dia. Dan kabel tis. Buka-bukain dulu ininya nih, si kawat-kawatnya. Ini juga nih, kawat-kawat yang si coolernya. Saya lupa tadi buat nyabutin, ini dicabut-cabutin dulu. Biar nanti kita natanya lebih enak. Oke, hal pertama yang harus dilakukan ketika kita mau masukin part PC yang udah dirakit ke dalam casing adalah ini ya. Ini jangan sampai lupa teman-teman, kalau ini lupa ya wassalam dah, kita harus ngebongkar lagi motherboardnya. Ini pasang dulu dan kalian harus berhati-hati ya, karena saya udah beberapa kali sering ya kegores nih. Ini lumayan tajam teman-teman di sini nih, di bagian ini nih. Dan itu bisa bikin berdarah. Beberapa kali saya berdarah gara-gara masukin si back panel ini. Kadang ada yang mudah, kadang ada yang sulit. Nah, ini termasuk yang mudah nih. Cuma gitu doang udah masuk. Tapi ada beberapa casing itu yang bener-bener sulit banget. Saya sampai bikin berdarah tadi. Lanjut kita masukin si motherboard. Tapi saran saya, ini sesuaikan dulu teman-teman ya. Ini sesuaikan dulu nih. Nah, kalau udah sesuai, kita lihat arah yang si slot VGA atau slot PCIe ini mengarah ke slot yang keberapa. Di sini ngarahinnya ke slot yang kedua. Jadi otomatis kita akan buka slot PCIe, penutup PCIe yang kedua dan ketiga. Karena biasanya beberapa VGA itu makan 2 slot dan kedua-duanya itu harus dilepas ya teman-teman. Jadi patokannya ini aja sih kalau saya sih. Dia lurusnya ya, lurusnya ke arah mana nih? Ke arah nomor 1, apakah nomor 2? Karena beberapa mobo ada yang mengarah ke yang slot PCIe nomor 1. Ada juga beberapa mobo kayak Gigabyte ini mengarah ke yang nomor 2. Karena yang nomor satunya ini PCIe kali 1 ya. Kalau yang ini yang panjang PCIe kali 16. Habis itu kita copot lagi teman-teman, jangan dulu dibaut ya. Karena apa? Karena kita akan melepaskan penutup PCIe tadi. Kalau nggak dilepasin ya si VGA-nya nanti nggak bisa masuk. Misal aja ya, teman-teman itu ngebaut duluan ya kayak gini. Kita pasang ulang. Nah, misal teman-teman ini udah kebaut duluan nih. Dan slot PCIe ini belum teman-teman lepas. Tadi yang kedua dan ketiga ya. Nah, misal teman-teman mau lepas, otomatis ini harus digeser teman-teman. Harus digeser kayak gini. Nah, kalau ini digeser, ya kan, nanti takutnya kita ngedamage kena komponen yang ada di mobo ini. Kalau ini udah kena damage, sorry ya. Atau ini bahkan amit-amit copot. Bahasa apa itu coplot? Maksudnya adalah ini kena damage lalu terlepas gitu ya. Ya otomatis kita mau klaim garansi juga nggak bisa teman-teman, karena itu masuknya human error atau ya kesalahan kita sebagai manusia. Jadi ya memang baiknya kita jangan dulu ngebaut si mobo, kita lepas dulu mobonya ya kan, lalu kita lepasin lah si slot PCIe ini. Nih kayak gini teman-teman tuh, kan kita ngelepasnya harus apa ya? Harus digeser gini teman-teman. Nah harus digoyang-goyang gini nih. Nah kalau udah digoyang-goyang gini dia otomatis kelepas tuh ya kan. Nah bayangin kalau kalian udah kepasang mobonya ya kan, terus kalian harus ngegoyang-goyangin kayak tadi, ya itu bakalan kena tuh. Oke, sudah terlepas dan aman terkendali. Jadi itu adalah salah satu prosedur safety ya yang harus dilakukan oleh kita ketika merakit sebuah PC. Karena beda mobo itu bisa beda penempatan komponen ini ya teman-teman ya. Saya nggak tahu ini nama komponennya apa. Tapi intinya tiap mobo itu bisa beda tempat-tempat penempatan komponennya. Tapi ya mau mobo apapun, tetap aja saran saya lakukan prosedur safety kayak tadi. Oke, lanjut kita bukain baut-bautnya. Ini kita perlu 5 baut aja sih. 5 baut untuk mobo ya. Nah, baut untuk mobo tuh kayak gini teman-teman. Baut untuk mobo yang ini, yang pinggirannya ada payung-payungnya, ya kan ada lebihnya. Nah, kalau untuk hard disk, ini yang kayak gini. Yang nggak ada lebihnya atau nggak ada payungnya. Oke, lanjut kita bautin ya, satu persatu. Aduh, agak buram dan agak susah nih. Kadang saya tuh mikir, konten kayak gini tuh emang seru ya. Lebih, apa ya, kayak lebih fresh aja gitu. Tapi, buat mikir ke kameranya dan juga ke sayanya sendiri, pas konten tuh agak susah sih bawa-bawa, apa ya, bukan bawa-bawa sih, pakai HP di dada kayak gini tuh sebenarnya agak susah, dan juga kalau udah lama itu agak neken gitu ya, jadi agak ngap gitu kalau lama-kelamaan. Saya tuh mikir, ada kamera yang kayak DJI Pocket itu, nah itu kayaknya VGA sih? Nah itu kayaknya kamera yang bagus ya untuk bikin konten-konten yang POV kayak gini. Tapi sayangnya DJI Pocket itu mahal sekali teman-teman ya. Tapi semoga nanti bisa lah ya kebeli untuk konten juga sih, balik lagi untuk nyari duit lagi. Kayaknya kalau pakai kamera-kamera yang bentukannya kecil kayak gitu kan
jadi lebih mudah ya, lebih ringkas juga gitu kita makainya. Kualitas kameranya juga lebih baik tentunya. Kalau pakai HP gini, jujur dada itu agak ngap sih. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kita lanjut rakit lagi. Sekarang giliran kita colok-colokin ke Mobo ya. Ini kita masukin ke daerah atas ya, biar nanti kita bisa rapiin di bagian kabel manajemen. Wow, ini ada tempat hard disk, kita harus lepas dulu nih. Biar nanti kita kabel manajemennya dipermudah. Sebenarnya ngerakit di casing akuarium ini bisa ya, saya rasa. Bisa lebih baik daripada casing-casing standar Ematex. Apalagi casing-casing Ematex yang budget ya, yang kisaran 350 ribuan. Itu biasanya beberapa casing Ematex tuh kabel manajemennya sungguh-sungguh luar biasa. Muter balik otak gitu ya kalau kita mau ngatur-ngatur kabel yang sedemikian rupanya biar rapih gitu. Tapi kalau casing-casing akuarium kayak gini, salah satu hal yang saya suka adalah kabel manajemennya teman-teman. Dia itu nggak usah kita perlu ngatur banyak-banyak, kita tumpuk gitu ya. Di dalam bracket harddisk ini aja udah cukup gitu. Jadi kayak effortnya dikit untuk kabel manajemen daripada casing-casing Ematex, apalagi casing-casing ATX ya. Walaupun mudah kabel manajemennya, tapi ya tetap aja kita harus ngatur. Kalau casing kayak gini, ya udah sisa kabel kita tumpuk aja di sini, beres. Gak usah kabel-tisan. Karena kita di sini nggak pakai hard disk atau SSD SATA ya, cuman NVMe doang. Jadi ini otomatis kita nggak pasangin hard disk atau SSD ya. Dan lanjut kita beresin kabel-kabelnya. Tapi walaupun ini casing yang setidaknya mudah untuk kabel manajemen ya, asal tumpuk aja, saya ngerasa tetap sih beberapa momen kita harus pakai kabel TIS biar seenggaknya good aja gitu ya, good looking walaupun ini di belakang dan ketutupan. Tapi pas kita mau maintenance nanti setidaknya nggak terlalu repot, nggak terlalu ribet lah pas ngelihat kabel-kabelnya. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan kabel TIS yang bawaan ya, nggak terlalu banyak sih saya pakai. Kita akan sambungkan semua kabel front panel yang ada di casing ini ya. Nah ini dia ya, beda motherboard bisa beda penempatan ya teman-teman. Kalau Gigabyte itu untuk front panelnya ada di sebelah kanan, di sini nih yang putih. Umumnya motherboard itu di ujung bawah kanan di sini. Umumnya ya, kayak Asus, MSI, ASRock mereka tuh di sini. Tapi Gigabyte itu dia di sini front panelnya. Jadi ya beda Mobo bisa beda penempatan. Sesuai perencanaan tadi ya. Ini power SP kita nggak akan colok ke motherboard ya. Ini nanti kita colok ke si ARGB TechWare tadi ya. Biar kita nanti bisa ngatur mode ARGB-nya pakai tombol reset. Jadi kita hanya pasang power SP dan juga power LED ini aja. Lanjut kabel USB 3. Ini saya pernah ketemu momen pas mau nyabut USB 3 ini, dia housing yang di Mobonya ikut kecabut. Agak panik sih. Tapi alhamdulillah nggak kenapa-kenapa. SD audio tuh rata-rata Mobo sama ya, ada di ujung kiri bawah. Dan ini adalah USB 2.0. Rata-rata juga Mobo sama ya, penempatannya di bawah tengah. Dan oke, beres. Tapi yang saya nggak suka itu Mobo low budget kayak gini tuh dia penempatan cak fan atau sis fan ya untuk kita masangin fan casing. Ini ada di sini teman-teman. Yang mana nanti kabelnya harus menjuntai dari atas ini ke sini. Atau dari bawah sini ke sini. Yang bikin aneh tuh kenapa? Kenapa harus ada di sini? Kalau lewat sini, kita nanti harus ngelewatin VGA. Kalau lewat atas ini, kita kayak aneh aja gitu. Ngelihat kabel menjuntai dari atas ke bawah. Memang aneh dasar. Tapi itu nggak berlaku untuk Mobo-Mobo yang kelasnya mid sampai high ya. Mobo-Mobo mid sampai high itu biasanya mereka ngasih banyak cak fan atau sis fan. Entah di sini, maupun di ujung kanan atas. Di ujung kanan atas menurut saya lebih oke sih, karena nanti bisa ketutupan sama fan casing yang di bagian atas. Tapi ya, mau ngeluh gimana, namanya juga Mobo low budget alias low budget ya. Udah nyala juga syukur gitu. Buat ngerapihinnya nanti aja teman-teman ya, kita simpan dulu di sini. Yang proper aja nyimpennya kayak gini ya kan. Lanjut kita masukin power supply. Baiklah, kita masukkan si formula V-Line ini. Oke, setelah masuk kita baut. Tapi ini casing kurang panjang ya. Ya namanya juga casing murah ya. Soalnya ini kabel-kabelnya kan nggak modular ya. Ini terlalu mentok sama si dudukan fan casing. Walaupun nggak apa-apa sih, tapi seenggaknya pas kabel manajemen kita agak sulit. Kita masukin yang penting-penting.
yaitu 24 pin MOBO tentu saja masuk, lalu 8 pin untuk PCIe atau untuk VGA kita masukin juga lewat bawah sini. Nah, itu dia. Terakhir kita masukin yang CPU atau untuk prosesor. Udah masuk, lanjut kita pasang alias kita kencengin. Oke, sudah terpasang 24 pin. Dan ini dia ya, yang 8 pin CPU-nya nih. Ini dia nih. 8 pin CPU-nya kadang suka PR sih. Kalau di yang di casing-casing agak compact gini, agak kecil gini ya, kita nyolokin yang 8 pin CPU nih susah. Apalagi kalau PSU-nya belum modular ya. Nah, beres. Sorry ya kalau dari tadi dapat gambar atau video-video yang footage-nya tuh kurang jelas arahnya kemana. Karena emang ya segitunya susah sob kalau pakai HP kayak gini. Terlebih saya juga harus agak tegak ini. Biar si HP-nya nggak terlalu ke bawah. Oke, semuanya sudah terpasang. Ini kita lanjut ke fan casing. Nah, untuk fan casing ini kita masangnya dari ini ya. Si fan-nya itu posisinya di dalam. Jadi kita ngebaut si fan-nya dari luar. Dan kita masukin dulu kabel-kabelnya. Lalu kita angkat si fan-nya. Seperti ini. Lalu kita tinggal baut. Nah, oke, kita baut. Kalian yang mau ngejar estetik gitu mah, fan ini nggak terlalu cocok ya. Bahkan menurut saya nggak cocok sama sekali. Ya, fan casing ini adalah fan casing yang seadanya aja. Asalkan ada untuk airflow dan nyala-nyala RGB cukup. Karena ini sejatinya Olympus F12 ini adalah fan casing basic, teman-teman. Terlebih ini bukan versi forward. Jadi nanti kelihatan si batang-batang depannya itu. Kita lakukan hal yang sama untuk fan yang kedua. Agak ribet juga sih karena di sini cukup banyak kabel, jadi kita singkirin dulu. Lanjut kita baut. Oke, selesai yang bawah. Kita sekarang beralih ke yang belakang. Karena kita dikasih 3 fan, jadi ya 2 sebagai intake di samping, 1 sebagai exhaust di belakang. Jangan lihat kabel-kabelnya ya, nanti muntah. Oke, fan-nya sudah ditarik untuk kabelnya ya kan. Ini fan-nya tinggal kita baut. Nah, selesai dibaut, saatnya sekarang ke bagian yang paling menyebalkan, yaitu kabel manajemen. Ya, mau gimana lagi? Kita tetap harus pasang, harus rapihin. Ya, kalau nggak dipasang, nggak akan nyala lah. Jadi pertama kita pasangin dulu untuk kabel-kabelnya ya. Yang 4 pin PWM ke 4 pin PWM, yang 3 pin RGB ke 3 pin ARGB. Biar nggak pusing, ini pisah-pisahin aja dulu teman-teman. Yang 4 pin PWM mana, yang 3 pin ARGB mana, kita pisah-pisahin dulu. Kalau saya sih biasanya gitu ya. Nah, udah dapat nih, ini PWM semua ya kan, kita tinggal pasangin satu persatu. Tapi karena tadi posisi cak fan di mobonya itu ada di bagian sini nih ya kan, di bagian tengah ini nih. Jadi kita yang mau kita colokin nanti yang ini ya teman-teman. Yang bagian si fan belakang. Jadi yang 4 pin PWM yang ini kita akan colok ke mobo, sisanya kita colokin mengikuti fan yang di belakang. Kayak gini. Oke, beres. Ini tinggal kita colokin ke cak fan. Kayaknya bakal lewat atas aja sih. Lewat bawah agak ribet. Tapi rasa-rasanya kalau lewat atas agak jelek gitu ya, menjuntai. Cobalah kita lewat bawah. Tapi sebelum itu mending kita colokin dulu deh ini RGB-nya ya. RGB-nya satu sama lain. Yang ujung kita pasangin ke si TechWare dongle ini ya. Ini bebas mau yang mana aja. Kita colokin ke sini. Nah, untuk sisanya tinggal sambung menyambung menjadi satu. Nah, ini satu lagi nih ya. Ini yang tadi si cooler prosesor segotepnya. Oke, udah kecolok semua RGB-nya. Aman. Terakhir kita nyolok yang si reset SW ke sini. Dan ini dia reset SW-nya. Tinggal kita pasang. Beres. Kita lanjut pasang si 4 pin PWM tadi ya. Kayaknya emang lebih oke lewat bawah deh ya. Nanti paling si kabel ini kita agak lipat ke sini aja biar nanti dia ketimpa sama VGA. Ya, beginilah konsekuensi pakai mobo budget ya teman-teman. Ada aja gitu. Jadi kita harus pinter-pinter juga ngakalinnya gimana. Nah, sekarang ke bagian kabel manajemen. Yang mana kayaknya saya akan skip deh ya, karena ngatur-ngatur kayak gini, nanti si HP-nya juga bakal kebentur-bentur teman-teman, jadi saya akan skip aja nanti. Kalian bisa lihat hasilnya seperti apa. Baiklah teman-teman, ini dia, sudah selesai ya. Alhamdulillah, walaupun butuh waktu yang cukup lama ya, sekitar 15 menitan saya ngatur kayak gini doang. Hasilnya ya lumayan baik lah ya.
Tapi jangan diintip dalamnya ini karena ada yang mandi. Maksudnya ini kabel semrawutan ya di dalam sini. Tapi ya nggak gimana semrawutan sih, karena saya tadi udah pakein beberapa kabel tis biar nanti kalau mau maintenance atau misal ganti fan itu nggak terlalu ribet. Ya segini mah udah standar lah. Yang penting bisa tertutup dengan sempurna oleh side panel casing ini. Dan lanjut kita pasang VGA-nya. Sebelum itu kita tutup dulu. Oke. Dan ini gak enaknya teman-teman kalau kita pakai casing budget ya. Nih, kabel ini, kabel fan casing. Yang ya gitu deh, agak mengganggu gitu ya. Tapi kayaknya kalau kita udah pasang VGA, dia akan sedikit ketutupan lah untuk si kabel-kabelnya. Untuk VGA-nya sendiri, ini adalah GTX 1060 versi 3 GB teman-teman. Ini VGA yang baru kemarin-kemarin saya upload kontennya ya, karena saya gabut gitu. Saya review aja nih VGA. Nah, ini VGA ini punya subscriber yang rakitan ini ya. Kemarin udah kita tes di Ryzen 7 3700X dan juga Core i5 Gen 4. Performanya sih masih oke ya, tapi di beberapa momen VRAM-nya itu udah habis teman-teman, karena ini cuma 3 GB ya. Tapi untuk game-game masa-masa lampau sih saya rasa masih kuat-kuat aja ya. So, mari kita pasang VGA ini. Agak susah ini kameranya, tapi kita bisa pasang secara sempurna. Dan kita harus pastiin ya kalau si fan-nya ini nggak mentok kena kabel-kabel ya. Dan ini aman sih, nggak kena kabel. Lanjut kita baut penguncinya biar si VGA itu nggak bergeser-geser posisinya. Oke, setelah itu kita pasang kabelnya alias powernya. Di sini dia cuma butuh 6 pin aja ya. 6 pin otomatis kita cabut dulu ini 2 pinnya. Nah, itu dia. Cabut, kita pasang, dan ini lipat sedikit ke dalam, beres. Dan penutupnya, lanjut kita baut, dan voila. Selesai sudah kita merakit PC ini. Alhamdulillah semua perakitannya bisa berjalan lancar ya. Ya paling si kabel-kabelnya aja yang masih agak semrawutan ya. Karena jujur di casing seperti ini kita nggak bisa rapi-rapi banget ya. Kecuali emang casingnya lega atau casingnya agak proper gitu ya. Kalau casing budget gini mah, syukur-syukur bisa kepasang dengan cukup rapi ya. Nanti paling kita tambahin 2 fan aja kali ya. Atau si pemilik PC-nya nanti kalau ada budget lebih bisa tambah 2 fan di bagian atas sebagai exhaust. Biar kabel-kabel di bagian atasnya ini nggak terlalu kelihatan semerawut. Karena kalau gini kan dia polos ya, nggak ada fan casing, itu agak kelihatan tuh. Untuk total rakitan ini kurang lebih ada di sekitar 8 juta sekian sih ya teman-teman. Dengan catatan itu pakai RAM baru ya dan juga NVMe yang baru. Kapasitasnya 512 GB. Kalau teman-teman mau lebih murah lagi, saya sangat-sangat menyarankan ambil aja RAM 16 GB DDR4 3200 mHz itu yang second. Kurang lebihnya ada di harga 1,1 jutaan sampai 1,3 jutaan. Kita ambil tengah-tengahnya aja kali ya 1,2. Kalau yang versi ARGB itu bisa lebih mahal di sekitar 14, 15 dan seterusnya. Tapi saran saya jangan pernah ambil RAM second di harga lebih dari 1,6. Menurut saya nggak worth it. Mending beli baru aja. Karena di sini pakainya baru, jadi ya harganya agak membengkak lah ya. Dan juga NVMe-nya lumayan membengkak juga. Kalau teman-teman pakai yang versi 512 GB second, ya silakan kalau mau beli ya. Itu kurang lebih ada di sekitar 700 sampai 800 ribuan secondnya. Tapi misal kalian mau baru juga perihal storage, paling ambil aja sih yang versi 256 GB. Kayak contohnya dari Hixemi Silk P, itu kalau nggak salah di 800 ribuan deh. Untuk speknya tentu aja di bawahnya si Max Buy ini ya, kapasitasnya juga lebih kecil. Tapi ya kalau mau ngirit budget, mau apa dikata, masalah spek belakangan. Kalau misal kalian pakai RAM second dan juga pakai NVMe yang tadi saya sebutkan yang 256, mungkin rakitan PC ini bisa jadi di sekitar 6,1 juta sekian lah ya. Itu jauh lebih murah daripada kalian pakai RAM baru dan juga pakai yang storage baru atau yang storage-nya agak gede. Yaitu tergantung pilihan teman-teman sih. Kalau mau murah ya silakan harus berkompromi dengan part second ya, RAM-nya second, NVMe second. Atau kalau mau baru kayak gini ya dengan catatan harganya jadi melambung lebih tinggi lagi. Silakan juga, itu tergantung preferensi teman-teman. Tapi kalau saya sih lebih menyarankan pakai RAM yang second, NVMe-nya tetap baru ya, walaupun dia 256 GB. Menurut saya itu lebih masuk akal sih, daripada kita baru semuanya, dan juga NVMe-nya terlalu besar. Jadi,
Mari kita tes aja PC ini. Untuk performanya gimana? Lanjut. Radiant's bottom tower. Spirit Blade! Attack! Shake it up. Something is coming. The crustacean type. There's an encrypted code in the memory stick. It's a security code. Nah, ternyata performanya masih lumayan lah ya. Mau dipakai multitasking ataupun gaming masih cukup oke menurut saya. Dengan catatan mainnya di 1080p dengan settingan low sampai medium lah ya. Karena kalau kamu memaksakan di beberapa game itu ke high atau ke ultra, dia VRAM-nya udah habis teman-teman.
Jadi ya trade-off-nya nanti FPS-nya akan drop kalau VRAM-nya sudah kehabisan. Karena ya ini cuma 3 GB VRAM-nya teman-teman. Tapi untuk performa prosesor, RAM maupun NVMe, dan di luar dugaan nih ya, NVMe si Max Bay ini pas kita tes itu dia bisa dapat read di 3600 Mbps dan write-nya di 3000-an Mbps, yang mana itu sudah melampaui apa yang mereka klaim. Klaimnya kan tadi write-nya 2000 ya, dan read-nya itu di 3500, ternyata malah lebih. Mantap banget sih performa si Max Bay ini, tinggal kita tunggu aja untuk durabilitasnya nanti dia bagaimana. Lalu untuk RAM-nya juga ya no problem sih ya, semuanya bisa berjalan dengan baik-baik aja, nggak blue screen, nggak apa-apa gitu. Ya senormal-normalnya RAM aja sih. Untuk casingnya ini yang sebagian ini belum saya lepas nih ya, untuk plastiknya nih. Yang bagian kiri saya sudah lepas, yang kanan ini belum saya lepas. Gak apa-apa nanti biar si pemiliknya aja yang lepas. Dan untuk warna fan casingnya tentu aja kita cuman perlu tekan tombol reset ya. Tuh dia udah bisa ubah-ubah mode. Mau modenya yang strobe kayak gini atau yang statis, kita tinggal pencet aja sampai ketemu mode yang kita suka. Nah, kalau ini yang dia yang statis ya tuh. Nah, jadi walaupun termasuk yang murah, tapi tetap bisa ngasih penampilan yang oke. Semoga aja si pemilik PC-nya suka ya, entah dengan penampilan maupun dengan performa PC ini. Sekali lagi, PC ini bisa dibuat murah dengan harga 6 jutaan ya teman-teman. Dengan catatan RAM-nya second dan juga NVMe-nya kecil. Tapi kalau teman-teman mau ngikutin kayak gini, yang mana RAM-nya baru, NVMe-nya juga agak gede, silahkan aja di 8 jutaan. Buat yang berminat rakit di Tomatech, silahkan PM saya aja via Discord, email, Facebook, maupun TikTok. Monggo, semuanya ada di deskripsi. Tapi saya sarankan lewat Discord sih, karena biasanya lewat Discord saya bisa fast respon. Untuk pengirimannya, semua kota bisa dijangkau ya, karena memang lewat kargo teman-teman. Untuk PC ini pemiliknya asal Jakarta. Kalau Jabodetabek sih saya bisa antar ke rumah kamu langsung ya, tapi di luar Jabodetabek, mohon maaf saya nggak bisa, alias hanya bisa pakai JNT Kargo aja. Terima kasih saya ucapkan untuk distributor DTG selaku distributor resmi dari beberapa produk seperti Formula V Line dan juga Silicon Power yang sudah mensponsori video ini. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah direct juga nggak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar soal PC yang satu ini.